Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok FG2. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai proposal penelitian. Untuk dasar isi yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan dan ada metodologi penelitian. Yang pertama pendahuluan atau latar belakang. Jadi latar belakang kami itu ada banyaknya mahasiswa yang enggan mengikuti kuliah tatap muka. Lalu ada perkembangan teknologi menyebabkan belajar mandiri akan semakin lebih mudah. Lalu anehnya, banyak mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tatap muka, tapi tetap lulus, bahkan beberapa ada juga yang meraih indeks yang memuaskan. Nah, hal ini tentu saja menyebabkan banyak pertanyaan. Yang pertama, kenapa banyak mahasiswa yang enggan untuk mengikuti kuliah tatap muka? Yang kedua, apakah kuliah tatap muka efektif mengingat banyak mahasiswa yang tidak hadir namun tetap mendapat nilai yang memuaskan? Yang ketiga adalah apa yang dapat dilakukan agar mahasiswa terdorong untuk menghadiri kuliah tatap muka? Next. Hal ini mendorong kami untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan yang pertama, mendapatkan ekspektasi mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka. Yang kedua, mendapatkan pandangan mahasiswa mengenai efektivitas kuliah tatap muka. Yang ketiga, mendapatkan pandangan mahasiswa mengenai kendala dan pendukung kuliah tatap muka. Lalu yang terakhir, mendapatkan usulan solusi dari mahasiswa untuk meningkatkan kualitas kuliah tatap muka. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian yang diterbitkan dapat membuat banyak orang tersadar dan ikut terlibat dalam isu ini. Yang kedua, instansi perguruan tinggi mendapatkan perspektif isu ini dari sudut pandang mahasiswa. Ketiga, mahasiswa dapat membenahi diri agar proses belajar mengajar dalam kuliah tatap muka lebih efektif. Dan yang keempat, instansi perguruan tinggi dapat mengevaluasi sistem kuliah tatap mukanya serta melakukan modifikasi-modifikasi yang perlu untuk memastikan efektivitas kuliah tatap muka. Berikutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian kami. Metode yang kami pakai adalah metode survei dengan desainnya adalah convergent mixed method, yaitu mixed method penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara convergent, artinya data kualitatif dan kuantitatif diperoleh secara bersamaan dan hasilnya di-compare, disandingkan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih utuh. Untuk metodenya adalah survei, jadi kami akan menanyai para mahasiswa. Untuk kasus ini kami membatasi mahasiswa Universitas Indonesia, mahasiswa aktif Universitas Indonesia, mengenai topik ini, yaitu tentang pentingnya kuliah tatap muka. Nah, surveinya ini sendiri akan dilakukan secara daring, yaitu melalui web survei yang akan diedarkan melalui tautan atau melalui QR code. Dan untuk sosialisasinya sendiri akan ada fasilitator yang akan mengedarkan QR dan tautan ini mungkin ke kantin-kantin kampus dan tempat-tempat lainnya, dan juga poster-poster tentang survei ini akan kami sosialisasikan. Untuk lokasinya tentunya di kampus Universitas Indonesia, dan jangka waktu yang kami rencanakan adalah Juni sampai Agustus 2023. Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut. Next. Dari survei yang kita lakukan, akan dilakukan analisis data. Nah, dari survei ini ada dua tipe data yang kita dapatkan. Yang pertama adalah data kuantitatif, yang diambil dari respon-respon mahasiswa. Data kuantitatif ini kita akan analisis dengan mencari frekuensi dan central tendency dari data-datanya. Dan yang tipe data kedua adalah data kualitatif, yang kita analisis dengan menganalisis kontennya dan mencari kesimpulan dari hal-hal yang besar. Lalu, next. Untuk timeline pengumpulan data, pada awal Juni, kita akan mempersiapkan pertanyaan survei. Ini sudah dilakukan. Dan pada akhir bulan ini Juni, kita akan melakukan persiapan perangkat survei seperti mencetak QR code untuk surveinya dan pertanyaan-pertanyaan survei. Lalu pada bulan Juli sampai Agustus, kita akan melakukan sosialisasi mengenai penelitian dan survei serta pengumpulan data. Dan pada akhir Agustus, kita akan membersihkan data dari respon yang tidak valid dan melakukan analisis data.
Nah, itu saya untuk presentasi UPKM kami. Untuk perhatiannya, sekian, terima kasih.